Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna rahmah. Baik, alhamdulillah kita ketemu kembali. Kita teruskan pelajaran kita Al-Arabiyah Baina Yadaik, bahasa Arab menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1. Sekarang kita sudah masuk ke halaman ini terakhir ya. Terakhir halaman 38 terakhir ya. Kalau nggak salah, atau halaman berapa? Kayaknya iya 38 ya. 38 ya. 38. Nah. Oke, berarti sekarang halaman 39. Iya. Ini mulakhas, rangkuman. Oh, ini rangkuman. Nah, mulakhas itu rangkuman ya. Oh, Di mulakhas at-tarakibi, mulakhas at-tarakibi. Di rangkuman tarkibnya, rangkuman susunannya di bab 2 ini. Ini rangkumannya seperti itu. Nomor 1, ainal mi'tafu gitu ya. Ainal mi'tafu, kemudian ainan nadharatu, ainas sa'idu, aina sa'idun ya. Aina sa'idatu. Artinya ainal mi'taf, mana ainal mi'taf, apa artinya? Ainal mi'taf? Mi'taf apa mi'taf? Meja ya, bukan? Nah, kalau meja maktab. Oh, maktab. Nah, kalau mi'taf apa? Miftah apa ya? Mi'taf apa? Nggak tahu. Jaket. Oh, jaket. Oh iya. Nah. Oh iya. Kemarin udah deh kayaknya ini. Udah. Nah, Iya. ini sudah semua di sini. Iya. Nah, jadi ainal mi'taf berarti di mana jaket gitu ya. Ainan nadharah, nadharah mana nadharah? Apa ya? Apa? Nadharah. Kelihatan nggak belajar nih Pak Ustadz. Kacamata ya. Naam, betul. Glasses. Kacamata ya. Kacamata. Soal glasses. Nah, ainan nadharah, di mana kacamata? Aina Sa'id? Mana Sa'id? Apa artinya Sa'id? Nama orang. Nama orang ya, Sa'id. Kemudian Sa'idah ini juga nama orang ya. Nah, jadi artinya di mana? Aina ini artinya di mana. Gitu ya. Kita mau menanyakan sesuatu berarti pakai kata di mana. Aina. Nah, ainal mi'tafu, ainal nadharatu, aina sa'idun, aina sa'idatu, ainal qalamu misalkan. Ainal qalamu, di mana pulpen. Aina Muhammad, di mana Muhammad gitu ya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Aina Ahmad. Ainal kitab, di mana buku. Tinggal menggunakan kata aina gitu ya. Mafhum ya? Iya Pak Ustadz. Nah. Jadi sambungannya pakai lam itu ya, lam komariah ya Pak Ustadz, ainal gitu ya. Nah, boleh mau pakai alif lam ataupun tidak nggak masalah. Oh. Iya. Jadi kalau nggak pakai alif lam berarti aina mi'tafun gitu. Oh iya. Nah. Jadi kalau pakai lam ditambahin tanwin gitu ya Pak Ustadz. Iya, kalau tidak ada lamnya berarti tanwin kan ujungnya. Jadi aina mi'tafun, aina nadharatun. Nah, gitu. Nah. Mafhum ya nomor 1. Mafhum. Sekarang nomor 2, man. Nah, ini man untuk menanyakan yang berakal ya. Untuk menanyakan yang berakal. Ini artinya siapa? Siapa? Ini berarti untuk menanyakan orang gitu ya, bukan menanyakan benda. Tapi misalkan man hadza, siapa ini? Misalkan ya. Man hadza, siapa ini? Man hadhihi, siapa ini? Berarti untuk perempuan. Man anta, siapa Anda? Man anti, siapa Anda perempuan? Anti. Man huwa, siapa dia? Man hiya, siapa dia? Berarti jawabannya misalkan
huwa Ahmad atau hadza Ahmad gitu. Jadi man menanyakan untuk yang berakal gitu. Man. Jadi Makanya. untuk manusia aja ya Pak Ustaz? Naam, manusia yang berakal kan ya? Oh iya, untuk manusia yang berakal ya. Naam. Jadi kalau manusia yang nggak berakal nggak pakai man ya? Nggak, maksudnya kan kadang-kadang Emang ada manusia berakal? maksudnya ya, jadi ini man ini untuk manusia aja ya. Naam. Man ini untuk Ya, manusia. berarti kan kalian berakal berarti yang dewasa lah ya. Berarti kalau baby kan Bukan untuk tapi- manusia semuanya. Semuanya. Nah, baik itu anak kecil ya. Anak kecil juga berakal ya. Cuma namanya belum tamyiz. Dan termasuk orang gila juga ya. Orang gila juga termasuk pakainya man. Nah, pakainya man. Karena asalnya hukum manusia itu berakal. Oh, Itu asalnya nam. Gitu ya. Jadi misalkan man huwa, misalkan kepada orang gila ya, misalkan ini kan hilang akalnya ya. Hilang akal. Kita menggunakan pakai man. Man huwa misalkan ya. Gitu pakainya. Jadi dikhususkan untuk manusia berarti. Dan ingat ya, bukan berarti misalkan orang gila sudah hilang akalnya kemudian diganti dengan menggunakan kata ma selain berakal, tidak. Kita pakai man saja ya. Karena hukum asalnya bahwa manusia itu berakal. Jadi menggunakan pakai man. Nah, gitu. Paham ya ini ya? Man huwa man hadza, paham ya? Jadi siapa ini, siapa Anda, siapa dia gitu. Paham gak? Terus nomor 3, huwa yatawaddo, huwa yusalli, huwa yaqra. Kemudian bawahnya hiya tatawaddo, hiya tusalli, hiya taqra. Perbedaannya ini huwa itu dia laki, ya. Dia laki-laki ya. Dan hiya itu dia perempuan. Nah, perhatikan perbedaannya di ini. Di kata kerja yatawaddo, yusolli, yaqra. Depannya huruf apa? Iya. Ya, nah, Ya. depannya huruf ya. Kalau yang untuk hiya, ya. tatawaddo, tusolli, taqra, depannya huruf apa? Ta. Naam, gitu. Jadi perbedaannya, kalau untuk huwa depannya huruf ya, kalau untuk hiya depannya huruf ta. Gitu ya. Ini di fi'il mudhari'. Ya, di fi'il mudhari'. Nanti kita akan belajar nih di sorof fi'il mudhari'nya ya. Jadi Pak Ustadz, ini kalau kita lagi ngaji, kita bisa melihat jenis kelamin ya. Maksudnya Naam, apa ini? fa'ilnya buat bisa perempuan melihat. Apa buat laki itu Iya. bisa kita langsung ya. Hmm. Iya. Jadi kalau tatawaddo perempuan, ya tawaddo Laki-laki. laki-laki. Nah, Oke. gitu. Iya, Masya Allah. Nah, dan ini kita juga harus dipraktekkan ketika berbicara ya. Ketika misalkan kita mau menanyakan, misalkan nih, siapa yang berwudu gitu kan? Misalkan nih Iya. pertanyaannya, siapa yang berwudu? Misalkan ini contoh ya. Siapa yang berwudu? Berwudu. Ini ya tawadu artinya wudu ya, berwudu. Berwudu. Ini yang pertama nih. Ya tawadu artinya berwudu. Berwudu. Nah, berarti pertanyaannya siapa yang berwudu? Nah, kita lihat yang berwudunya siapa, laki-laki atau perempuan. Gitu ya. Laki-laki, kalau laki-laki berarti kita pertanyaannya man gitu ya. Man, gunakan yang ini. Man yatawaddo. Oh, nggak pakai huwa lagi, ya tawaddo langsung. Nah, iya, nggak pakai huwa lagi. Man yatawaddo artinya apa? Siapa yang berwudu. Nah. Oh, iya. Tapi kalau yang berwudunya perempuan, baru di sini pertanyaannya. Man tatawaddo. Tatawaddo. Gitu. Jadi siapa yang berwudu? Maksudnya berarti yang berwudunya itu perempuan. Paham? Betul. Nah. Kemudian yusoli juga sama. Yusoli artinya salat ya. Yusoli artinya salat. Misalkan kita mau bertanya nih, siapa yang salat? Berarti kalau laki-laki, man yusoli. Kalau yang salatnya perempuan, belum tahu namanya misalkan gitu ya. Berarti man tusolli. Gitu. Siapa yang salat? Gitu. Oh, ini kalau kita cuma nggak tahu namanya. Tapi kalau misalnya kita tanya di ruangan itu laki-laki atau perempuan itu apa maksud kalau begitu? Laki-laki perempuan gimana maksudnya? Maksudnya kita nggak tahu di dalam laki-laki atau perempuan, nanyanya bagaimana berarti kalau begitu? Siapa di dalam misalkan?
Iya, betul. Berarti kalau siapa di dalam nggak usah disebutkan laki-laki atau perempuannya, kita tanyain aja siapa di dalam, berarti man fil dakhil gitu. Man fid dakhil. Oh. Iya. Ya. Man fid Jadi dakhil kalau- artinya siapa di dalam. Ini artinya. Iya. Berarti kita jawab kalau laki-laki berarti nama laki-laki, kalau perempuan nama perempuan gitu, gampang. Oh. Ya, jadi man fid dakhil artinya ini masih umum ya. Jadi siapa di dalam? Nah, masih umum. Ya, yang umumnya betul. Oh, Iya. ya. Jadi siapa di dalam? Iya, Iya. kayak gitu. Jadi siapa yang berwudu kita, jadi kalau siapa yang berwudu tapi kita nggak tahu laki-laki atau perempuan, jadi Man ini Apa pakai ini. Ya tawadu. Misalkan nih. Yang berwudunya kita nggak tahu nih, nggak kelihatan apa laki-laki atau perempuan ya. Nggak Iya. tahu. Kita gunakan domir untuk laki-laki. Jadi man iya tawaddo. Ini. Oh. Gitu. Ini berarti umum. Ya. Gitu ya. Jadi Umumnya tapi gitu ya. untuk umum ya Pak Ustaz. Naam. Jadi misalkan nih di ruangan untuk berwudunya tertutup misalkan ya. Hmm. Atau kita ngantri, misalkan ngantri di belakang, di luar, dan ruangannya tertutup, kita nggak tahu nih yang berwudu itu siapa misalkan ya. Laki-laki atau perempuan misalkan ya. Kemudian kita mau bertanya, gunakan domir untuk laki-laki, man yatawaddo gitu. Oh. Nah, man yatawaddo artinya siapa yang berwudu. Nanti jawabannya kalau perempuan boleh pakai perempuan, misalkan Fatimah. Kalau laki-laki Ahmad misalkan. Boleh. Gitu. Oh. Jadi Oh, kalau ya, misalkan jadi masih kita asing, jawabnya dengan menyebutkan nama kita ya Pak Ustaz. iya, ngejawabnya bisa menyebutkan nama ataupun bisa yang lainnya, sama kayak bahasa Indonesia. Sesuaikan Oh. dengan pertanyaan bahasa Indonesia sama. Jadi man yatawaddo berarti misalkan kalau laki-laki huwa, boleh pakai begitu. Tidak mesti langsung nama. Iya. Oh, gitu ya. Nah, Pak Ustaz. tergantung. Tergantung pertanyaannya seperti apa. Iya. Intinya sekarang bedakan nih. Untuk laki-laki berarti yatawaddo, yusolli, depannya huruf ya. Ya. Kalau untuk perempuan tatawaddo, tusolli, takro, untuk depannya huruf ta untuk dia perempuan. Gitu. Mafhum? Mafhum, Pak Ustaz. Nah, jadi misalkan Fatimah sedang membaca misalnya. Fatimah, berarti kan Fatimah hiya, dia perempuan kan? Iya. Nah, berarti Fatimah takro gitu. Oh. Gitu ya. Jadi Fatimah tuh pakainya ini untuk perempuan, takro. Nah, bukan yakro gitu ya, bukan yakro. Jadi Fatimah takrou. Mafhum nggak? Mafhum. Mafhum ya. Jadi depannya pakai ta karena Fatimah ini dia laki-laki, dia perempuan, hiya. Nah, kalau diganti misalkan Ahmad sedang membaca, berarti apa? Ahmad yakro. Naam gitu. Naam. Berarti Ahmad yakro. Nah, paham ya? Paham, Ustaz. Nah. Jadi tidak boleh begini. Nanti tidak boleh begini. Misalkan Ahmad takro. Nggak boleh. Salah. Dalam bahasa Arab salah begitu. Ahmad bisa marah dikatain perempuan takut. Nah, kalau sudah paham, nanti marah dia ya. Iya. Kalau sudah paham bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nah ini makanya salahnya ya. Salahnya itu seperti ini. Misalkan, membaca bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, qara'a yaqra'u, membaca gitu ya. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Ini artinya membaca. Nah, kemudian ketemu kata misalkan Aisyah membaca. Aisyah berarti Aisyah. Aisyatu. Aisyatu. Aisyah membaca berarti Aisyah yakro. Nah, ini yang salah. Ya. Nih, qara'a yaqra artinya membaca, betul, membaca. Aisyah yakro. Aisyah kalau diterjemahkan secara huruf-huruf ya. Aisyah yakro membaca. Berarti Aisyah yakro, Aisyah sedang membaca. Bahasa Indonesia terjemahannya betul. Cuman kaidah bahasa Arabnya salah. Kenapa? Karena yakro ini untuk siapa tadi? Laki. Nah, untuk laki-laki huwa. Harus kita ganti depannya dengan huruf apa? Ta. Ta. Berarti Aisyah jadi takro. Ini yang benar. Gitu. Jadi Aisyah takro. Tidak boleh sembarangan kita. Tidak boleh Aisyah yakro. Salah.
Mafhum Kalau ini? sudah jelas ya, Nah. kalau sudah jelas tentunya sebutin dulu. Iya. Jadi harus jelas siapa domirnya. Jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, sekarang nanti kita akan bahas detailnya di kelas sorof ini, insya Allah. Di kelas sorof nanti ada detail. Jadi ini kan hanya untuk dia laki-laki ya, untuk huwa, dan dia perempuan untuk hiya. Nanti ada lagi misalkan untuk anta, kamu, anti, antum, antunna. Untuk dua orang bagaimana? Dua orang kalian berdua atau mereka berdua bagaimana nanti insya Allah di kelas sorof. Sekarang pahami aja dulu, berarti kalau untuk huwa depannya huruf ya, nih ya. Kalau untuk hiya depannya huruf ta. Nah, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? 1, 2, 3. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau jelas kita teruskan nomor 4. Nomor 4, sa'idun. Ini sa'idun domah 2 ya. Sa'idun fil masjidi. Sa'idun fil musalla. Sa'idun fil ghurfati. Sa'idun fil hammami. Atau kita ganti sa'idatu. Misalnya. Ini domahnya 1 ya ujungnya. Sa'idatu fil masjidi. Sa'idatu fil musalla. Sa'idatu fil ghurfati. Sa'idatu fil hammami. Artinya apa? Artinya sa'id fil masjid. Masjid apa? Masjid. Masjid ya. Nah, fil musalla, musalla apa? Tempat sholat. Musalla ya, tempat salat. Jadi bahasa Indonesia juga musalla. Ya, masjid, kita masjid juga sama bahasa Indonesianya. Musalla juga bahasa Indonesia sama. Dan ghurfah, kalau ghurfah apa? Ruangan. Ruangan. Nah, hammam, Hammam itu Hammam apa? apa hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. kamar Nah, mandi. jadi sa'idun fil hammam berarti Sa'id di kamar mandi. Gitu ya. Sa'id di kamar mandi. Ini Sa'id dan Sa'idah misalkan kita ganti dengan kata yang lain. Enggak mesti ini, tapi fi-nya kemudian di sini tempatnya. Misalkan Sa'idnya kita ganti dengan anakku misalkan ya. Anakku di kamar mandi misalkan. Anakku atau anak saya ya, sama ya, anak singkat anakku ini. Anaknya laki-laki misalkan. Anaknya laki-laki. Berarti apa bahasa Arabnya anak laki-laki? Ibni. Ibnun gitu kan? Nun, Oh, iya. Nah, ibnun. Ini anak ya. Ini baru anak. Kalau ada kunya menunjukkan saya, ujungnya harus ditambah apa? Kasroh wai. Iya, ujungnya dikasrahkan, kemudian tambah apa? Tasdid. Tambah. Iya ya. Naam, tambah ya, gitu ya. Masih ingat nggak? Iya. Nah, berarti ibnun. Nah, ibnun nanti kalau mau ibnun kan anak laki-laki saja ya, belum ada sayahnya. Kalau anak laki-laki saya, berarti huruf akhirnya ini berarti huruf nun nih akhirnya ya. Huruf nun dikasrahkan ditambah ya. Berarti menjadi apa? Ibni. Ibni gitu betul. Berarti ibni. Nah, ibni di kamar mandi berarti fil Fil hamam. na'am. Hammam. Ibni fil hammam. Sahih. Hammam. Hammam gitu ya. Hammam. Hammamnya apa harokatnya? Hammamu atau hammama? Fathah atau domah? Kalau laki-laki berarti itu fathah. Doma. Laki-laki fathah apa doma ya? Harokatnya nih fathah hammama atau domah hammamu. Ya, tinggal milih. Gampang ya. Ini masih TK berarti. Pilihannya cuma 2. Kalau SD udah 4 A B C D. Apa nih? Berarti ibni fil hammama atau fil hammamu. Ini karena udah pakai nyambung lam ya, fil ya. Iya, dalam, betul. Berarti harokatnya kan 1 ya ujungnya. Iya, satu harokat Nah. hamamu kali ya. Fil hammamu. Tidak pakai kali. Kalau kali berarti belum Iya. belum pasti. Belum pasti. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Hammam nih kasro ya Pak Ustadz ya? Kasro, kenapa kasro? Karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Apa yang laki-lakinya? Hammam itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Karena dia anak laki-laki. Nggak ada kaitannya dengan anak laki-laki. Nggak ada kaitannya ya? Nggak ada. Anak laki-laki kan kaitannya sama ibni tadi. Kenapa? Ini kaitannya apa nih?
nggak ada kaitannya sama kamar Tidak mandi. tidak ada kaitannya Tidak dengan ada. ibni. Nah, ini kan kita melatih nih. Jadi ketika kita menemukan kata bahasa Arab kan biasanya nggak ada harokatnya tuh kan. Nah, Iya. kita kan tinggal milih harokatnya itu hanya 3, yaitu fathah, dhamma atau kasrah, itu saja kan ya. Iya. Nah, berarti pilihannya A, B atau C gitu. Iya. Nah, pilihannya yang mana nih? Ini harus pakai ilmu gitu ya. Jadi Iya. tidak boleh kita asal-asal yang fil hammam atau fil hammami, nggak boleh. Ya. Harus ada kaidahnya. Jadi kita punya alasan gitu ya, harus punya dalil namanya. Di dalam bahasa Arab itu harus punya dalil. Kalau bahasa Indonesia nggak masalah mungkin. Di kamar mandi nggak ada, di kamar mandi I, kamar mandi A, kamar mandi U nggak ada bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia cukup di kamar mandi aja udah selesai. Kalau bahasa Arab tidak, harus ada harokat ujungnya. Apakah dia fathah, dhammah atau kasrah. Nah, di sini perhatikan. Ada huruf fi. Nah, ini ya, ada huruf fi. Setelah huruf fi harus kasrah. Oh. Nah, itu ya. Iya, Oh. jadi perhatikan di sini. Fil masjidi, fil ghurfati, fil hammami semuanya kasrah. Kenapa? Karena dia ada fi. Ya, kecuali Sebab itu iya fi. betul, sebab fi ya. Fi dia huruf jer namanya, mengkasrohkan salah satunya. Ya. Kecuali al-musalla ini nanti kita akan bahas di kelas nahunya. Al-musalla 1 ya. Artinya dia isim yang tidak berubah-ubah. Musalla tetap musalla gitu. Paham? Gitu ya. Nah, nanti sekarang ingetin aja dulu. Kalau ada fi setelahnya kasroh. Kasroh. Nah, B kasroh. iya, paham? Paham. Jadi Baik. udah pasti itu ya, kalau ada fi pasti kasroh. Nah, betul. Setelah fi pasti kasroh. Udah itu aja dulu. Iya. Nah, setelah fi pasti kasroh. Kita contohkan coba, misalkan ya. Misalkan saya di rumah. Nih, saya tulis bahasa Indonesianya ya. Saya di rumah. Saya di rumah. Saya di rumah. Saya bahasa Arabnya apa? Ana, gitu ya. Naam. Ana. Ana di apa di? Fi. Nah, fi ya. Fi. Nah, Oh ya, fi. fi rumah apa? Baik. Bait ya. Bait. Nah, bait kita kan belum tahu nih harokatnya. Baitu, baita atau baiti. Nah, sekarang karena tadi fi apa nih? Fi menjerkan ya. Iya. Iya, setelah fi harus apa tadi? Kasroh. Kasroh berarti pasti baiti gitu. Berarti ana fil baiti, pasti begitu. Ana fil baik. Nah, iya. jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah fil baitu fil baita, pasti fil baiti. Kenapa? Karena ada fi. Itu alasannya. Mafhum? Mafhum. Nah, nanti dalam Al-Qur'an juga ya, dalam Al-Qur'an dicari coba nih. Misalkan ada fi. Setelah fi kasroh apa enggak nih? Gitu ya. Kasroh apa enggak nih? Iya. Itu menolong banget menghafalin Quran ya Pak Ustaz. Kadang-kadang Nah, ini wa apa fa gitu kan. Iya. Apa. gitu. Jadi ada alasannya, dia itu ada alasannya kenapa domah, kenapa fathah, kenapa kasroh, ada alasannya. Harus punya dalil. Itu bahasa Arab. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan kita naruh doma, saya pengennya doma aja dah. Atau fathahnya tidak bisa ya. Kalau bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Harus ada alasannya. Kenapa doma? Kenapa fathah? Kenapa kasroh? Gitu. Iya. Nah, mafhum ya? Mafhum. Oke, berarti sekarang ingetin setelah fi harus kasroh. Itu salah satunya. Dan kita kembali lagi ke nomor 4. Berarti sa'idun fil masjid. Sa'id di masjid. Gitu ya. Kita ganti misalkan tadi ibni fil hammami, anakku di kamar mandi. Gitu. Ganti anaknya dengan apa saja, dengan nama orang ya, ataupun apa saja. Gitu ya. Misalkan al-kitabu, misal al-kitabu. Al-kitabu, apa artinya al-kitab? Buku Buku, iya. Buku di kamar, misalkan. Berarti fil kita kamar, apa kamar? Kamar apa ya? kamar apa tadi ya? Apa? Gur? Kamar itu. Gufrah. Bukan gufroh ya? Gufroh ruangan. Gurfah. Gurfah. Nah, gurfah itu sama ruangan atau kamar ya? Oh. Nah, gurfah. Berarti gurfahnya apa nih? Gurfatu atau gurfata? Domah atau kasroh? Kasroh. Kalau fi kan
berarti kasroh. Nah, udah bukan berarti lagi, harus kasroh. Harus kasroh. Nah. Ya, Gurfati. Nah, berarti fil ghurfati. Al-kitabu fil ghurfati, berarti buku di ruangan. Mafhum? Fi Gurfati. Mahfum. Iya. Sekarang nih al-kitabu, kenapa dia domah? Karena pakai al, jadi alunya domakai. Domah kalau kitabun kalau nggak pakai al itu tanwin. Betul, domahnya satu karena pakai alif lam, betul. Cuman kenapa dia bukan kasroh? Misalkan al-kitabi atau al-kitabah, kenapa domah? Karena tidak ada fi. Karena tidak ada fi depannya. Karena tidak ada fi. Nah. Tinggal dibalik doang ya, balik doang pertanyaannya. Iya, al-kitabu karena tidak ada fi. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa dia ya, al-kitabu tuh kenapa. Nanti insya Allah di kelas nahwu ya. Sekarang ingetin aja, kalau tidak ada fi, domah aja dulu. Gitu. Oh. Nanti ada alasan lain ya, insya Allah. Iya. Tapi intinya sekarang nih, mulai sekarang, kalau ada fi, dia kasroh, itu ingetin tuh. Kata kunci itu ya. Kata kunci. Jadi nanti ketika misalkan menemukan fi, pasti kasroh. Pasti kasroh ya. Cuman ada beberapa kata yang tidak bisa kasroh. Nanti ada lain pembahasannya. Oke, kita teruskan. Berarti nomor 5 sekarang. Nomor 5, hadza huwal mi'taf. Hadza huwal masjid. Hadza huwal musalla. Perhatikan kata al-mi'taf, al-masjid, al-musalla. Ini termasuk kata apa kemarin? Benda, bukan? Benda apa maksudnya? Muzakkar gitu ya. Muzakkar atau laki-laki? Iya. Ya, muzakkar karena huwa. Iya, betul. Muzakkar atau laki-laki. Kenapa? Alasannya? Karena huwa itu, Pak. Karena huwa. Pakai haza, huwa gitu kan. Sebab huwa untuk ini. Laki-laki. Betul. Hadza huwa betul untuk laki-laki. Ini menggunakan hadza huwa itu sebabnya karena kata ini tersebut, bukan karena dia huwanya sendiri. Jadi sebabkan karena kata ini. Jadi kata ininya dia mudzakkar gitu. Makanya pakai hadza huwa. Naam. Cuman untuk mengetahuinya dia mudzakkar, misalkan ya al-mi'taf, dia termasuk mudzakkar atau muannas. Caranya gimana? Mudzakkar karena bukan marbutoh. Nah, itu tandanya. Betul. Jadi al-mi'taf ini termasuk ke mudzakkar karena ujungnya tidak ada ta marbutoh. Paham? Naam, makanya pakainya huwa dengan hadza. Itu. Paham? Iya, Pak Ustaz. Paham tidak? Paham ya? Naam. Nah, sekarang nih yang bawah hadhihi hiya, ini bukan alasannya sembarangan dia pakainya hadhihi hiya, tidak. Tapi karena an-nadharah, al-muhandisah, at-tabibah, ujungnya ada ta marbutoh ya. Nah, ujungnya ada ta marbutoh, maka ini dikelompokkan ke kata apa? Muannas atau perempuan salah satunya ya. Iya. Makanya pakainya apa? Hadhihi hiya. Gitu. Iya. Nah. Jadi hiya dan haza ini ngikutin kata nazorohnya. Ya? Naam, itu mengikuti kata ininya. Bukan nazorohnya ngikutin hiya. Bukan. Nah, jadi katanya dulu. Jadi an-nadharah, al-muhandisah, at-tabibah karena ujungnya ada ta marbuthah, pakainya hadhihi hiya. Gitu. Yang atas juga sama. Karena tidak ada ta marbuthah termasuk ke mudzakkar, maka pakainya hadza huwa. Mafhum? Mafhum. Iya. Artinya apa nih? Hadza huwal mi'taf. Ini dia. Nah, ini dia. Mi'taf apa mi'taf tadi? Apa ya tadi? Tadi mi'taf apa? Jaket. Oh, mi'taf jaket. Nah, jadi hadza huwal mi'taf artinya ini dia jaketnya. Kemudian hadza huwal masjid berarti apa? Artinya? Ini dia masjid. Ini dia masjidnya. Hadza huwal musalla. Ini dia musallanya. Iya, ini dia musallanya. Hadhihi hiyan nadharah. Nadharah apa ya? Nadharah apa tadi? Nadharah apa tadi? Oh, kacamata. Kacamata. Berarti artinya apa? Ini dia kacamatanya. Ini dia kacamatanya. Nah, muhandisah. Muhandisah apa? Muhandis. Insinyur. Insinyur. Perempuan ya? Ya. Iya. Dari mana tahu perempuannya?
dari Tamar Boto. Nah, betul, dari tak marbuto. Berarti hadhihi hiyal muhandisa. Artinya apa? Ini dia dia Ini dia insinyurnya. Naam. Tobibah. Apa tobibah artinya? dokter. Dokter apa? perempuan. Perempuan. Dari mana taunya? Karena Tamar Boto. Tak marbuto. Nah, berarti hadhihi hiyat tobibah artinya apa? Ini dia Ini dokter. dia dokternya. Ini dia dokternya. Tapi dokternya untuk perempuan ya. Perempuan. Iya. Nah, kita paham nanti dokter laki-laki dan dokter perempuan sudah paham dari katanya. Kalau tobib, oh berarti kalau tobib itu dokternya laki-laki. Kalau tobibah, oh dokternya perempuan. Nah, sudah tahu. Ada pertanyaan sampai sini nomor 5? Paham, Bos. Paham ya? Oke. Sekarang nomor 6. Nomor 6 perhatikan hadza walidi Ammar. Ammarun. Hadza waliduhu Ammar. Hadza jaddi Ammar. Hadza jadduhu Ammar. Hadza ammi Ammar. Hadza ammuhu Ammar. Perhatikan walidi ini artinya apa? Orang tua saya. Orang tua saya, ayah ya. Oh, ya. Nah, yang Ayah, dimaksud orang tua adalah ayah di sini. Jadi walid itu nggak termasuk ibu, jadi ayah, gitu ya. Berarti walidi orang tua saya atau ayah saya, lebih tepatnya gitu ya. Artikannya ayah saya, nah atau bapak saya. Gitu. Tapi yang menunjukkan sayahnya mana? D-nya itu kasroh sama ya. Ya-nya ya, ya-nya bukan kasrohnya. Nah, Iya, iya ya-nya ini. Nah, asalnya berarti apa? Walidah. Walidun. Walidun. Iya, asalnya walidun gitu kan? Iya. Nah, walidun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, makanya pakainya hadza. Paham sekarang menggunakan hadza kenapa? Iya. Kan walidi. Nah, karena walidun laki-laki ya. Laki-laki. Naam. Berarti hadza walidi, ini ayahku Ammar namanya. Oke. Kemudian yang kedua, hadza waliduhu. Apa artinya kemarin? Waliduhu. Ayahnya dia. Nya-nya kepada siapa? Dianya kepada siapa? Orang lain. Maksudnya orang lainnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki gitu ya. Jadi hadza waliduhu, ini ayahnya, nya-nya kepada laki-laki gitu ya. Mungkin ayahnya Ahmad misalkan atau Muhammad, nah, yang penting laki-laki. Nah, hadza waliduhu Ammar, ini ayahnya Ammar. Menggunakan hadza karena walid ini masih mudzakkar, masih laki-laki gitu ya. Kemudian hadza jaddi, apa artinya? Kakek saya. Naam, ini kakek saya Ammar. Hadza jadduhu, Ini kakek saya. kakeknya, nah atau kakek dia laki-laki gitu ya. Kakeknya atau kakek dia laki-laki Ammar. Baik. Kemudian hadza ammi. Ammi apa? Paman saya. Iya, ini paman saya Ammar. Hadza ammuhu, pamannya Ammar Paman gitu saya ya. Ahmad. Mafhum? Mahfum. Mafhum. Sekarang yang bawah, perhatikan hadhihi. Nah, ini hadhihi sekarang. Hadhihi walidati. Kalau tadi walidi, sekarang walidati. Apa bedanya walidi dengan walidati? Walidi laki-laki, walidati untuk perempuan. Naam, walidati perempuan. Berarti artinya apa ini walidati? Ini Ibu orang Ibu. Naam, ibu saya, gitu ya. Nah, ibu ini laki-laki atau perempuan? perempuan. Lah, perempuan. Makanya pakainya apa? Haji. Hadhihi. Paham? Paham. Nah, gitu ya. Jadi hadhihi walidati, tidak boleh hadza walidati, salah. Nah, gitu ya, dalam bahasa Arab salah. Walaupun hadza dan hadhihi artinya ini sama. Cuman cara menggunakannya berbeda. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Jadi hadhihi walidati, ini ibuku Aminah, namanya Aminah. Kemudian hadhihi walidatuhu, apa artinya? Ini ibunya. Ibunya, betul. Ini ibunya Aminah, betul. Hadhihi jaddati, apa? Ini kakek. Kakek siapa? Kakekku. Kakekku. Nah, ini kakekku Aminah. Ini bukan kakek.
Nenek. 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 Ini nenek. Nah, nenekku ya. Dari mana taunya nenek? Jati. Nah, ada tak marbutohnya ya? Iya. Iya, ini yang menunjukkan nenek. Ada tak marbutohnya untuk perempuan. Nah, jadi ini nenekku Aminah. Kemudian hadhihi jaddatuhu. Jaddatuhu. Berarti ini neneknya. Ya? Iya, ini neneknya Aminah. Hadhihi ammati. Apa? Sama tante. Berarti Tante. Naam, ini tanteku gitu ya. Aminah. Ya, ammati itu tante sama dengan bibi ya? Iya enggak? Tante sama dengan bibi Anda enggak tahu nih tante itu apa? Iya, tante perempuan kan. Iya, tante sama dengan bibi ya? Iya. Nah, iya. Baik. Berarti hadhihi ammatuhu siapa? Hadhihi ammatuhu berarti ini tantenya. Ini tantenya Aminah gitu. Ini bibinya Aminah. Betul. Nah, paham menggunakan hada dan hadhihi? Paham, Pak Ustaz. Paham. Kalau misalkan kitabi, apa artinya kitabi? Buku siapa? Kalau Kitabi itu bukunya laki-laki. Kitabi panjang. Buku siapa? Bukunya laki-laki, Pak Ustaz. Siapa laki-lakinya? Karena iya. Apa itu ya? Kasroh. Nah, kitabi apa artinya? Bukuku gitu ya. Bukuku. Nah, bukuku ya. Bukuku. Nah, bukan buku laki-laki, bukan, tapi buku saya itu ke saya ya. Yang menunjukkan sayanya apa? Iya-nya ini ya. Iya. Baik, ini kitabi berarti pakainya hadza atau hadhihi? Kalau ini kitabi itu haza. Kenapa pakai hadza? Karena nggak ada tamar buto. Nah, betul gitu ya. Berarti ini bukuku bahasa Arabnya apa? Hadza kitabi. Boleh nggak pakai hadhihi kitabi? Hadhihi kitabi. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada tamar butonya. Karena kitab itu bukan mu'annas gitu ya. Tidak tamar butohnya gitu. Kitab itu bukan mu'an. Naam, betul. Paham? Karena kalau dia berdiri sendiri nggak ada tamar butohnya. Naam, betul. Iya. Ya gitu ya. Jadi buang aja misalkan nih ya-nya. Kita mau mengetahui kitab ini mu'annas atau mudzakkar, buang ya-nya. Berarti sampai kitab, sampai huruf ba ya. Nah, ujungnya bukan tak marbutoh, berarti pakainya hadza gitu. Nah. Misalkan hakibah apa artinya hakibah? Nggak tahu, Pak Ustaz. Hakibah artinya tas. Oh, tas. Nah, hakibati. Perhatikan nih, hakibati berarti apa? Tas saya. Tas saya gitu ya. Tahu ya, tas saya ya artinya ya. Berarti ya. Iya, tas sayahnya yang menunjukkan sayahnya mana? Kasrohnya. Yang menunjukkan sayahnya. Ya. Iya-nya ya, bukan kasrohnya, tapi ya-nya ini. Ya. Iya, berarti hakibati artinya apa? Tas saya, Tas gitu saya. kan? Nah, Ya. kalau kita mau membuat kalimat ini tas saya, berarti ininya pakai apa? Pakai hadza atau hadhihi? Tadi itunya nama tasnya apa itu, Pak Ustaz? Hakibati. Oh, itu hazihi. Pakai hadhihi. Hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Ada kalau di itunya ada tamar butonya. Nah, ujungnya tamar butoh, gitu ya. Ya, ini Iya. ujungnya nih sebelum ya, ini Iya. ujungnya huruf tak marbutoh. Berarti pakainya apa? Hadhihi, Hadhihi. gitu ya. Hakibah. Nah, hadhihi hakibati. Tidak boleh hadza ya. Ya. Nah, kenapa tidak boleh hadza? Karena itu Dia mu'annas, termasuk mu'annas. Naam, karena hakibah termasuk mu'annas. Cirinya apa? tamar. Ada tak Ada tak marbutoh. marbutoh. Nah, mafhum? Mafhum. Nah, begitu ya. Jadi jadi penggunaan hadza dan hadhihi berbeda, gitu maksudnya. Iya. Ada pertanyaan dulu? Jelas kok. Ustaz. Jelas ya. Kalau jelas kita teruskan. 7 dan 8. Ustaz, ada pertanyaan, Pak Ustaz. Silakan. Ya.
Jadi begini, ketika kita menentukan itu haza atau hazihi itu kita lihat bendanya dulu ya. Naam. Jadi mengikutin anu hazanya itu. Naam, ya, iya. Jadi Oke. kita lihat bendanya. Bendanya mudzakkar atau muannas. Nah, kalau Muannas, kita ya. sudah tahu bendanya mudzakkar atau muannas, maka kita gunakan sesuai dengan mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar menggunakan hadza, kalau muannas menggunakan hadhihi. Dan cirinya salah satu cirinya adalah apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh, salah Iya, satu iya. cirinya. Tak. Salah satu cirinya ya untuk benda itu tak marbutoh. Oh, jadi kalau ada memang maksudnya salah satu cirinya berarti ada ciri yang lain bisa jadi Ada. marbutoh. Misal, contohnya yang kedua misalkan Ahmad dengan misalkan Zainab. Ahmad ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Kenapa? Karena laki-laki. Karena laki-laki ya, Iya. Iya. dan tidak ada tamar butoh ya. Nggak ada tambah Iya. ya. Betul. Sekarang Zainab ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan? Kan tidak ada tamar butoh. Namanya Zainab. Nah, Zainab itu perempuan gitu ya. Nama Nah, perempuan. iya. Perempuan. Oh. Nah, jadi salah. Ciri-cirinya salah satunya. Iya, kalau Zainab ini berarti bukan cirinya ada tamar butohnya kan? Iya. Naam gitu. Tapi Tapi maknanya karena ini, nama maknanya itu perempuan. Makanya Zainab ini menggunakan hadza atau hadhihi. Hazihi. Hadhihi. Zainab. Naam, gitu ya. Karena Zainab perempuan, nah dilihat perempuannya itu bukan dari tandanya ada tak marbutoh atau bukan, tidak, tapi dilihat maknanya. Maknanya. Nah, makanya hadhihi Zainab, tidak boleh hadza Zainab. Gitu ya. Itu ya. Baik. Iya, iya. Nah, Oh. jadi kalau untuk benda, salah satu tandanya adalah tak marbutoh. Nanti ada yang tanda lain. Seperti Zainab dan Ahmad ini untuk orang dilihat maknanya. Orangnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Tapi itu kadang-kadang ada kan kita nggak tahu ini nama laki atau perempuan itu bagaimana. Nah, selainnya, sisanya seperti kalau Zainab Ahmad kita sudah tahu orang ya. Kalau orang kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, nanti ada yang harus dihafal. Seperti misalkan Asy-Syams. Asy-Syams. Syamsun, apa artinya Syamsun? Matahari. Matahari ya. Tapi matahari ini kira-kira laki-laki atau perempuan? Mudzakkar atau muannas? Muzakkar kan tanpa marbutoh. Nah, mudzakkar ya, karena tidak ada tamar butoh ya. Iya. Nah, harusnya dia mudzakkar karena ujungnya tidak ada tamar butoh. Nah, sedangkan asy-syams ini dia muannas. Oh. Nah, gitu ya. Dia muannas karena itu termasuknya ke muannas majazi namanya. Iya. Nah, ini yang seperti ini harus dihafal gitu. Iya. Oh, jadi kalau matahari perempuan gitu, Pak? Perempuan, naam. Jadi pakainya hadhihi gitu. Oh. Itu bumi juga ya Pak Ustadz. Apa? Muannas juga bumi. Naam, ard sahih. Oh. Gitu. Jadi nanti Jadi insyaallah. banyak dihafalin ya Pak Ustadz. Iya, yang kayak begini harus hafal, harus tahu. Kayak gitu harus tahu. Nanti insyaallah sedikit-sedikit ya. Yang penting Iya. sekarang salah satunya nih. Kalau Iya. nama benda ada tak marbutoh, dia muannas. Kalau tidak ada mudzakkar. Itu dulu. Ada lagi pertanyaannya silahkan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan ya. Nomor 7 dan 8. Nomor 7, huwa tabib, huwa mudarris, huwa muhandis, huwa talib. Perhatikan ujungnya. Tabib, mudarris, muhandis, talib. Ini ujungnya ada tak marbutoh atau tidak? Tidak ada. Tidak. Berarti ini Muzakkar. mudzakkar. Muzakkar. Nah, dan pakainya huwa, gitu kan? Wah, iya. Pakainya huwa. Baik. Ketika ditanya kenapa pakai huwa, berarti jawabannya apa? Karena tidak ada tambah. Naam, karena katanya tidak ada tak marbutoh atau dia Muzakkar. mudzakkar. Nah, kita lihat nomor 8-nya. Tabibah, mudarrisah, muhandisah, talibah. Ujungnya ada tak marbutoh ya. Iya, Pak Berarti Ustadz. ini termasuk Muannas. muannas. Nah, berarti pakainya huwa atau hiya? Iya. Hiya. Hiya. Nah, ketika ditanya kenapa pakai hiya? Jawabannya karena ada tak marbutohnya. Dia termasuk ke muannas gitu. Jadi walaupun artinya sama, huwa dengan hiya artinya dia,
Tapi penggunaannya berbeda. Kalau huwa untuk mudzakkar, kalau hiya untuk muannas. Jadi kalau huwa tabib artinya apa? Dia dokter laki-laki. Dia dokter laki-laki. Nah, kita sudah tahu nih ya, kita sudah tahu. Kalau mengatakan huwa tabib dan hiya tabibah, kita sudah tahu maknanya. Laki-laki atau perempuan? iya, kalau Iya. tabibah. Nah, berarti Ya, kalau berarti dokter perempuan. Naam, sohe. Kalau hiya tabibah berarti kita sudah tahu. Nggak usah diartikan, nggak usah ditanya misalnya. Misalkan ya, kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter misalkan ya. Kemudian ada yang berkata hiya tabibah. Terus kita nanya lagi, tabibahnya laki-laki atau perempuan, Bu? Tidak usah ditanya lagi ya. Kita sudah tahu, pasti perempuan. Naam gitu. Baik. Mafhum ya? Maaf. Nah, gitu. Jadi dari kata saja kita sudah tahu ya, sudah tahu apakah laki-laki ataupun perempuan, gitu. Misalkan huwa talib, talibnya laki-laki atau perempuan? Tidak usah ditanya lagi. Iya, ada huwa. Pasti laki-laki gitu. Tolib pasti laki-laki. Nah, gitu. Tolibah. Nah, kalau perempuan berarti talibah. Ketika berkata juga kita tidak bisa sembarangan. Misalkan nih, ada siswi berarti perempuan ya. Kita tidak boleh hada talib. Salah berarti. Harusnya apa? Hazihi. Hadhihi talibah gitu kan? Talibah. Naam, kayak gitu. Kalau siswinya perempuan. Kalau laki-laki berarti kita tidak boleh mengatakan hadhihi talibah. Harus apa? Hada talib. Gitu. Mafhum? Maafum. Naam. Baik. Paham ya? Berarti artinya nih huwa tabib atau hiya tabibah artinya apa? Dia dokter. Nah, Dokter. kemudian huwa mudaris dan hiya mudarisah artinya Siswa. guru. Mudaris itu guru ya. Nah, berarti dia guru. Nah, dia gurunya kita lihat kalau huwa mudaris berarti guru laki-laki, hiya mudarisah perempuan. Huwa muhandis, hiya muhandisah. Berarti apa? Artinya dia insinyur. Nah, laki-laki dan perempuan. Huwa talib, hiya talibah. Artinya dia pelajar. Nah, pelajarnya kita sudah tahu, laki-laki ataupun perempuan sudah tahu dari katanya saja. Gitu. Baik, mafhum ini? Mafhum. Baik, ada pertanyaan dulu silakan. Ini harus dihafalin kita Ustaz ya. Yang rangkuman kayak gini ya. Apa? Rangkuman kayak gini ini. Iya, ini rangkumannya harus paham, intinya harus paham ya. Jadi bab 2 itu ini, rangkumannya semuanya pembahasannya ini. Iya. Tentang ini, begini caranya. Baik. Ada pertanyaan lagi silakan. Sebelum kita teruskan. Tidak ada? Belum ada Pak Ustaz. Nah, kalau tidak ada kita teruskan ke listening. Nah, listening ini apa nih? Al-aswat wa fahmul masmu'. Al-aswat apa artinya al-aswat? Al-aswat. Apa aswat? Suara. Oh, aswat. Nah, suara. Wa artinya apa wa? Dan betul. Fahmu apa? Fahmu apa? Paham. Oh, paham. Nah, paham itu paham. Oh, paham itu paham. Nah, jadi bahasa Indonesia ya. Al-masmu apa masmu? Masmu. Iya. Pendengaran. Masmu nama. Pendengaran. Oh. Pendengaran. Oh, Iya. Pendengaran. Jadi aswat, al-aswat wa fahmul masmu artinya suara dan paham pendengaran. Maksudnya apa nih? Paham pendengaran. Pemahaman pendengaran, listening, gitu. Gitu ya. Ini listening. Artinya apa? Mencoba telinga kita untuk mendengarkan orang berbicara bahasa Arab. Nah, jadi kita belajar paham. nah, iya, kita belajar memahami apa yang dikatakan. Itu maksudnya. Iya, berkata. Jadi kuping kita nih biar familiar dengar opini. Nah, itu maksudnya. Karena bahasa Arab ini, kalau bahasa Arab mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi sesuai dengan tulisan, yang dikatakan sesuai dengan tulisan.
Kalau bahasa Inggris lebih susah lagi ya. Bahasa Inggris Iya. tulisannya apa, pengucapannya berbeda. Iya, wah susah itu memang. Nah, kalau bahasa bahasa Arab mungkin dia masih kalau bahasa Arab itu masih benar gitu ya, masih tidak bohong dia. Jadi maksudnya tidak bohong, yang Semuanya diucapkan jelas. sesuai Iya, dengan iya, Pak. tulisan gitu ya. Iya. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin berbeda pengucapannya. Jadi Iya, betul. tulisannya apa, pengucapannya lain. Itu kalau bahasa Inggris. Dan ada kata-kata yang sama dan penggunaannya juga lain. Nah, itu ya. Nah, berarti intinya bahasa Arab lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, sebenarnya. berarti harus Cuma benar-benar. bahasa Arab itu lebih susah, detailnya banyak banget ya Pak Ustadz yang kita pelajari. Ya. Tapi sebenarnya itu menolong kita untuk lebih jelas ya. Nah, iya. Maksudnya gitu, Baik. jelas. Jadi intinya berarti bahasa Arab itu apa yang dikatakan sesuai dengan tulisan, itu intinya. Baik. Sekarang coba kita dengarkan nih listeningnya. Di sini yang pertama ya, al-aswat. Perhatikan ini yang pertama al-aswat. Ini awalan. Awalan artinya apa? Ke satu atau pertama gitu ya. Nah, ke satu atau pertama. Al-aswat, suara ain, huruf ain. Nah, ini belajar huruf ain ya. Ini at-tadrib al-awwal, latihan pertama. Istami' wa'a'id. Apa istami'? Mendengarkan. Dengarkanlah, perintah. Oh, dengarkan. Ya. Wa'a'id dan ulangilah. Ulang. Iya, sekarang ini ya, ikuti nih. Ikuti suaranya. Ini suaranya. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد عمر Naam. Umar. Ikuti ya. Umar. Naam. عمار Ammar. عليكم Alaikum. عبد الله Abdullah. Allah. العباس Al-Abbas. Abbas. عمه Ammuhu. سعد Sa'ad. Iya. Sekarang at-tadrib as-tsani, ini at-tadrib as-tsani, latihan kedua. Istami' wa'id, dengarkanlah dan ulangilah. Baik. Ini mau diikuti tanpa mic boleh ya, biar suaranya tidak terganggu dari sini. Nah. Jadi mic-nya ditutup aja, ikuti tanpa mic. Ikuti maksudnya mic-nya ditutup. Ikuti ya, ikuti suaranya sesuai dengan urutannya, ain atau hamzah. التدريب الثاني استمع وأعد عليم Alim, أليم alim, عتت atat, أتت atat, عرضها arduha, أرضها arduha, عسير asir, أسير asir, عتوا atau, أتوا atau, علم alam, ألم alam, يعمر ya'mur, يأمر ya'mur, وعد wa'ada, وآد wa'ada, يعود ya'uduhu, يؤوده ya'uduhu, سعال sa'ala, سأل sa'ala, تعلمون ta'lamun, تألمون ta'lamun, سعال su'al, سؤال su'al, جاع ja'a, جاء ja'a, أجزع
أجزاء أجزأ أجزاء 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 إرجاع إرجاء 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 جزع جزع جزأ جزاء يقرع يقرأ يقرأ yaqra'u. Baik, ini kemudian latihannya suara ini ya, Al-Quran, ayat Al-Quran. Lihat, ikuti tanpa mic-nya. التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من بسم الشيطان. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم عدا إنما نعد لهم عدا عما يتساءلون عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. Nah, ini suaranya ya. Latihan huruf Ain dengan Hamzah. Sekarang kita teruskan halaman selanjutnya, listeningnya. Ini listeningnya, latihan. Nah, hapus dulu tandanya. Oke. Kalau ini silakan dibuka lagi mic-nya. Kita latihan sekarang. Fahmul masmu'nya. Kalau barusan al-aswadnya, suaranya, mendengarkan suaranya. Sekarang fahmul masmu'nya, itu listeningnya. Pelajaran listening. At-tadrib al-awwal, istami' summa da' alamat as-sahih fil murabba'il munasibi. Istami' artinya apa? Artinya istami', Dengarkanlah. dengarkanlah. Nah, artinya dengarkanlah. Summa,
Kemudian do, tempatkan ya. letakkan. Letakkan. Nah, do itu artinya letakkan. Alamah, Kalimat. tanda. 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 Alamah itu tanda. Tanda sahih ini ya, tanda checklist namanya, tanda sahih, tanda benar. Fi, di, al-murabba, kotak ini ya, kotak segi 4. Al-munasib, yang sesuai atau yang cocok. Nah, berarti istami' tsumma dha' alamat as-sahih fil murabba'il munasib. Dengarkanlah, kemudian letakkan tanda checklist fil murabba'il munasib di kotak segi 4 yang sesuai. Setiap nomor ini ada 2 pilihan. Ada 6 soal. Kita lihat nomor 1 ya. Dengarkan suaranya. Nomor 1, dengarkan suaranya sesuai dengan gambar ya. Kira-kira gambar yang mana nih yang sesuai dengan suara? Dengarkan suaranya. Nanti diulang-ulang. الدرس العاشر. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. يصلي. Kita ulangi lagi. Dengarkan baik-baik. 1. يصلي. Dengarkan lagi. 1. يصلي. Kedengeran nggak? Kedengeran. Apa katanya? Wahid. Solli. Wahid apa? Wahid solli. Yusolli. Nah, wahid yusolli gitu ya. Iya. Nah, nanti wahid apa artinya wahid? Pertama. Satu, maksudnya nomor 1 gitu ya. Yusolli. Yusolli apa? Sholat. Salat. Nah, yusolli nih, kalau yusolli depannya huruf apa tuh? Ya. Ya, berarti untuk hiya atau untuk huwa? Untuk iya. Untuk gua. Untuk huwa ya. Wah. Nah, karena depannya, kalau depannya ya huwa, kalau depannya ta hiya gitu kan? Ya. Nah, sekarang kenapa dia yusolli pakai huwa? Karena di sini kan gambarnya laki-laki. Mafhum? Mafhum. Nah, Mafhum. berarti mana nih pilihannya? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Nah, saya yang kiri. Silakan di checklist yang kiri ya. 2. Oke, sekarang 2. Dengarkan. 2. ابنة. Dengarkan lagi. 2. ابنة. Dengarkan lagi. 2. ابنة. Jelas nggak? Isnan. Apalagi tadi setelah itu. Keduanya aja. Ulangi lagi, dengarkan baik-baik coba. 2. ابنة. Jelas? Jelas. Ibnah. Ibnah, sahih. Ibnah. Sahih, ibnah, betul. Ibnah ya. Isnan, ibnah. Apa artinya ibnah? Anak Anak perempuan. perempuan. Anak perempuan, sahih. Berarti jawabannya yang mana, kiri kanan? Yang kiri. Yang kiri, betul. Naam, sahih. Ibn. Yang kiri. Silakan di checklist yang kiri ya. Oke. 3, sekarang 3, dengarkan. Kita ulangi 3 kali. 3. 3. 3. Jelas? Jelas. Apa? Salatah. Salasah. Naam, sahih. Apa artinya Ibu. Ibu. Naam. Berarti jawabannya Kiri. kiri, sahih. Nah, masyaallah. Terus nomor 4, dengarkan. 4. جد. 4. جد. 4. جد. Jelas? Jelas. Apa? Jad. Jad. Naam, arba'ah. Jadd. Jad. Ya, jadd gitu ya. Jad. Naam, qalqalah. Jadd. Jad. Apa artinya jadd? Kakek ya. Kakek, sahih. Berarti jawabannya Yang kanan. yang kanan, betul. Nah. Terus 5, khamsah. 5. مصلى. 5. مصلى.
خمسة مصلى Apa katanya? Khamsah. Musola. Iya, khamsah, musalla gitu ya. Musola. Nah, musalla. Apa musalla? Musola. Musalla ya, tempat sholat. Nah, berarti yang kanan kiri? Kiri. Kiri. Nah, betul, sahih. Sittah, terakhir. ستة عم ستة عم ستة عم Jelas? Iya, sittah. Am. Nah, sittah, am gitu ya. Am. Mana am? Am itu paman ya. Paman, naam ya. Am maksudnya adalah paman. Ammun gitu ya. Ammun asalnya. Nah, am. Berarti yang kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Naam, sahih. Masya Allah. Jelas ya ini ya? Iya. Jelas. Alhamdulillah. Berarti pendengarnya normal ya. Setelah diulang-ulang berkali-kali. Nah, ini latihan yang seperti ini penting ya. Kenapa? Tujuannya adalah ketika kita berbicara dengan orang Arab ataupun misalkan dengan teman sendiri dan berbicara bahasa Arab, kita paham apa yang dikatakan, itu maksudnya. Itu ya. Baik, terus. At-tadrib as-sani, ke bawah. Istami' summa dha' alamat as-sahih fil murabba'il munasib. Dengarkanlah, kemudian letakkan tanda checklist di kotak segi 4. Masih sama artinya ya. Oke, pilihannya masih sama, 1, 2, 3, sampai 6. 6 nomor dan pilihannya hanya 2. Oke, ya. Oke, dengarkan. Dengarkan baik-baik. Mungkin ini bukan bentuk kata lagi, mungkin bentuk kalimat ya, mungkin 2 kata. Kita dengarkan. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب 1 هذه شجرة Dengarkan lagi. 1 هذه شجرة Cek lagi. 1 هذه شجرة Jelas? Jelas. Apa katanya? Wahid. Sajarah. Sajarah. Naam, wahid. Hadhihi syajara. Apa maknanya? Ini pohon. Ini pohon. Apa? Ini pohon. Ini pohon. Sahih. Masya Allah ya. Nah, kita tahu sekarang. Berarti hadhihi syajara, ini pohon. Berarti jawabannya yang mana? Kanan. Yang kanan. Yang kanan. Sahih. Baik. Terus, Isnan. Dengarkan. 2 هذا جدي عمر Ulangi lagi. 2 هذا جدي عمر Sekali lagi. 2 هذا جدي عمر Jelas? Iya. Apa? Hadza. Hada. Hada. Ada jadi Umar. Naam, hada jaddi Umar. Gitu ya. Hada jaddi Umar. Jadi Umar. Apa maknanya? Ini kakek Umar. Umar. Kakeknya Ini kakek apa? Umar. Umar. Kakeknya Umar. Kakeknya Umar. Kenapa kakeknya Umar? Enggak. Bukan Hah? kakeknya. Kalau nya itu kan berarti dia Oh, bukan. hadza. Jadi Umar. Iya, jaddi. Iya, kakeknya Umar karena pakai iya enggak? Jadi. Apa tuh? Jadinya itu. Kalau jadi itu apa? Jadi itu kakeknya. Kakekku. Kakekku. Oh, kakeknya. Iya. Ini Iya. kakekku Umar. Naam, ini kakekku Umar, gitu kan? Ini kakek Iya. Umar. Masih ingat tadi walidun menjadi walidi, gitu kan? Walidi. Ya, ada, ya. Nah, Ada. berarti Kakek hadza jaddi Umar artinya apa? Ini kakekku Umar. Ini kakekku Umar. Nah, paham ya? Oh, ini kakek Umar. Ya. Kakekku, Kakekku, kakek saya. Namanya Iya. Umar gitu ya. kakek saya gitu ya. Iya. Nah, yang menunjukkan sayanya apa? Jadi, ujungnya ada ya-nya ya. Ada ya kasrohnya itu. Nah. Jadi. Umar itu nama kakeknya berarti. Iya betul, Umar itu namanya. Bukan kakek ya, bukan Iya. pemilik kakek, tapi Iya. namanya kakeknya. Iya, betul. Jadi hada, jadi ini kakekku Umar, namanya Umar, gitu maksudnya. Iya. Mafhum? Mafhum. Dia mafhum. Alhamdulillah. Berarti jawabannya yang mana?
Yang kiri. Yang kiri sahih. Yang ketiga, dengarkan lagi. ثلاثة أحمد في الغرفة. Dengarkan ثلاثة أحمد في الغرفة. lagi. ثلاثة أحمد في الغرفة. Lagi. ثلاثة أحمد في الغرفة. Jelas? Iya. Apa? Salasa. Naam. Ahmad fil ghurfah. Naam sahih. Salasa. Ahmadu fil ghurfah. Ahmad. Nah, Ahmadu ya, Ahmadu fil ghurfah. Oh, Nah, Ahmadu fil ghurfah. Ma makna? Ahmad. Ahmad dan Ahmad di ruangan. Betul. Ahmad di ruangan. Nah, kita bisa mengartikan ya yang seperti ini ya. Iya. Alhamdulillah. Yang penting sering-sering belajar bahasa Arab udah. Itu intinya. Nah, intinya itu sebenarnya. Istiqomah ini Pak Ustaz. Nah, benar. Intinya hanya satu istiqomah, itu saja. Itu. Jadi belajar apapun sebenarnya itu nggak ada yang susah. Yang susah itu, yang paling susah adalah menjaga keistiqomahannya itu. Itu yang susah. Berarti Ahmadu fil ghurfah. Artinya apa? Ahmad Ahmad di ruangan. Jawabannya yang mana, kiri atau kanan? Yang kanan. Yang kanan ya. Kalau yang kiri di mana itu? Ahmad Hammam. Nah, hammam ya. Apa hammam artinya? kamar mandi. Kamar mandi. Sahih. Taib. Arba'ah. Dengarkan. أربعة أحمد يقرأ القرآن. Nah, kita sudah tahu nih yang kayak begini. Dengarkan. أربعة أحمد يقرأ القرآن. Taib. Dengarkan lagi. أربعة أحمد يقرأ القرآن. Jelas? Apa katanya? Ahmad. Yang Ahmadu Ahrodul yang Quran. yaqra'ul Quran. Naam. Ahmadu yaqra'ul Quran ya. Ahmadu yaqra'ul Quran. Apa artinya? Ahmad sedang membaca Quran. Naam, Ahmad sedang membaca Al-Quran. Kenapa bukan Ahmad taqra'ul Quran? Kenapa? Karena laki-laki. Betul, karena Ahmad laki-laki ya. Dapat laki-laki. Kalau taqra itu untuk dia perempuan. Gitu. Naam. Kalau yang rodul Iya, jadi Ahmad yaqra'ul Quran, Ahmad sedang membaca Al-Quran. Berarti jawabannya yang mana? Kiri kanan? yang kanan. Yang kanan. Naam, gitu. Masya Allah ya. Makin mahir sekarang nih ya. Alhamdulillah. Baik, terus lanjutnya. Nomor 5. خمسة هذه صورة عمي. Dengarkan. خمسة هذه صورة عمي. Dengarkan lagi. خمسة هذه صورة عمي. Jelas tidak? Khamsah. Khamsah. Naam. Hadhihi surah. Apa itu? Hadhihi suratu Suratu Am. Oh, surah. am apa? Suratu ya. Coba dengarkan lagi ujungnya ya. Coba dengarkan lagi ujungnya. خمسة هذه صورة عمي. Nah, apa katanya? Hadhihi suratu Amus. Apa aja ya surah? Am apa? Coba dengarkan ujungnya aja dengarkan ya. Ujungnya ya. Nah. خمسة Coba dengarkan, kita ulangi. خمسة هذه صورة عمي. Apa? Hadhihi Hadhihi nam suratu apa? suratu Am. Am apa? Anha kali ya maksudnya. Amus. Ada artinya ada. Am ammi. Oh, Ami. Nam. Am. Hadhihi suratu ammi gitu ya. Ini Nah, ada hapusnya gitu Pak Ustaz. iya, ammi ujungnya begitu. Ami. Oh. Jadi hadhihi suratu ammi. Apa artinya? Hadhihi Hadhihi surah ini itu surah gambar, nam ammi Ami. Ami paman ya. pamanku gitu kan? Oh, paman. Ada ku-nya ya. Bener, Ammi pamanku. kan Oh, ammi ya, gitu. Ami. Iya. Ada Berarti, ya. iya, berarti ini gambar pamanku atau ini foto pamanku. Itu maksudnya ya. Iya. Berarti jawabannya yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya. Yang kiri. Nah, berarti silakan checklist yang kiri. Satu lagi, 6. Dengarkan.
ستة. هذه عمته زينب. Baik, dengarkan lagi. ستة. هذه عمته زينب. Lagi. ستة. هذه عمته زينب. Lagi. ستة. هذه عمته زينب. Jelas apa katanya? Hadhihi ammatuhu Zainab. Zainab. Naam, hadhihi ammatuhu Zainab. Sahih. Hadhihi ammatuhu Zainab. Apa artinya? Ini ibunya Bibiku Zainab. Zainab. Ammatuhu. Ammatuhu itu berarti kan ammatuhu. Oh, ibunya ya? Ammah itu ammah artinya apa? Amma Ibu. Kalau ibu itu ummun. umur tante ya. Ini ammah. Nah, ammah berarti apa? Tante. Naam, tante. Ammatuhu berarti apa? Ammatu tantenya. Tantenya, gitu. Zainab. Zainab. Berarti hadhihi ammatuhu Zainab artinya apa? Ini Tantenya bibinya Zainab. Zainab. Ya, ini bibinya namanya Zainab gitu ya. Atau ini tantenya namanya Zainab gitu. Mafhum? Makhluk. Nah, berarti jawabannya kiri kanan? Yang kiri. Yang kiri. Kiri. Sahih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ini harus sering ini Pak Ustadz berarti ya dengerin orang Arab ngomong ya. Nah, Kita, nah, betul. apa namanya? Paham ini. Berarti kalau dengar ceramah di sini kan ceramah dua bahasa Pak Ustadz di masjid. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Oh gitu. Oh Inggris. gitu ya. Iya di sini ngaji Amerika Serikat karena kan bahasa Inggris pertama ya. Iya. Nah ini untuk jemaahnya kan banyak Middle East ya orang Arab itu ya. Oh. Jadi pertama bahasa Arab gitu kan. Kita kalau perhatiin kita sebenarnya tahu juga sedikit-sedikit gitu kan yang ini gitu. Nah kalau ini kita tahu ini nih jadi kita berarti harus sering-sering dengar lagi kopinya. Maksudnya diamati. Iya. Jadi bahasa Arab baru bahasa Inggris di sini ceramahnya. Nah, bisa berarti itu ya, latihan. Ini mendengarkan, pahami. Iya, betul. Latihannya seperti itu. Kita mendengarkan ceramah-ceramah atau misalkan khutbah atau apa ya, intinya berbicara bahasa. Kita mendengarkan orang yang berbicara bahasa Arab itu intinya. Bagus itu melatih. Melatih pemahaman dan melatih pendengaran. Apa yang dikatakan, kita tahu. Oh ini katanya ini gitu. Nanti Dan kalau Jumatan kalau ada yang nanya kita sedikit-sedikit tahu kan. Kalau kemarin kan apa ya salam. Aduh apa ya Insya Allah tahu insya Allah. Nah, ini kita baru masuk ke bab 2 ya. Nanti kalau sudah masuk ke sorofnya itu akan lebih paham lagi. Ini panjang banget ya Pak Ustadz. Emang seperti itu, Bang. Di buku ini yang diperbanyak adalah kosakata. Iya, itu paling pentingnya adalah kosakata. Nanti kaidah sorofnya itu lain lagi. Ini kaidah sorofnya nanti Anda udah rangkum seperti yang dulu kita pelajari sekali itu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kalau sudah belajar itu ilmu sorof, kita akan lebih paham lagi. Insya Allah akan lebih paham lagi. Nah, insya Allah. Jadi setelah belajar sorof, insya Allah nanti akan tahu kita. Kata-kata dalam Al-Quran akan tahu. Semuanya akan tahu. Benar ini. Nggak ngomong apa ya? Nggak ngomong tanpa ilmu. Maksudnya, ketika kita misalkan menemukan alhamdulillah, kita akan tahu dari mana asalnya. Lillahi, kenapa dia lillahi kasrah. Rabbil alamin, kenapa Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kenapa kita akan tahu semuanya. Oh iya. Nah, insya Allah. Misalkan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan tahu. Kenapa na'budu? Kenapa nasta'in? Iyyaka, kenapa? Oh iya, betul. Iya. Na'budu nasta'in. Intinya yang paling penting adalah sabar. Menuntut ilmunya sabar. Sabar dan istiqomah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ilmu bahasa Arab mau menghafal kosakatanya itu enggak bisa dengan waktu singkat, gitu ya. Tidak bisa. Kecuali kalau mau menghafal kaidah-kaidah nahwu, mungkin saja bisa diringkas. Sorof bisa diringkas. Tapi kalau bahasa Arab kosakatanya enggak bisa.
Kecuali kalau mampu satu hari itu menghafal 1000 kosakata. Itu kalau mampu. Baru bisa singkatnya. Ya, jadi caranya begini, kita belajar seperti ini. Oh, nanti gini ya. Oh, tadi jaddun itu artinya kakek. Jaddatun artinya nenek. Ammun artinya paman. Ammatun artinya bibi. Nah gitu, salah satunya begini. Menghafal itu menghafal yang paling mudah, yang paling enak seperti ini, kayak belajar. Karena kalau misalnya kita menghafal, dicari misalnya kosakatanya atau misalnya menghafal buku khusus untuk kosakata ya, menghafal misalkan per hari 10 misalkan 10 aja ya, itu biasanya kalau menghafal seperti itu cepat lupanya. Kalau menghafal kosakatanya langsung cepat lupanya. Misalkan kitabun buku, qalamun pulpen, maktabun misalkan meja, kemudian kurwasatun buku tulis. Tanpa dipraktekkan itu hilang lagi. Cepat lupanya. Iya. Harus diulang-ulang ya, Ustaz. Nah, makanya menghafal yang paling bagus adalah hafal kosakata. Menghafal kosakata maksudnya hafal kalimat gitu ya. Misalkan hadza qalami, ini pulpenku. Itu lebih melekat hafalannya. Oh. Daripada misalkan menghafal hadza artinya ini, kolam pulpen. Iya-nya saya. Oke ya. Tapi hadza qalami, hafalkan satu kalimat itu, hadza qalami, ini pulpenku. Itu lebih melekat hafalannya. Dan praktekkan setiap hari itu. Di rumah dipraktekin aja Satri sama Tias. Naam. Bagi dia kalau mau breakfast ya ini hidangan saya gitu katanya. Nah, sedikit-sedikit ganti kata-katanya ya, atau dicampur. Biasanya campur. Campur ya. Seperti ini kita, kalau misalnya kita yang sudah belajar, kita campur, gitu ya. Kita campur. Oh, ini untuk huwa, ini untuk hiya, maktabun kitabi misalnya. Maktabi, qalamun qalami, hakibatun hakibati, gitu. Jadi campur-campur. Jadi kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Arab. Itu bagusnya seperti itu. Mafhum sampai sini? Mafhum. Mafhum ya. Kita teruskan ke halaman selanjutnya. Paham? Masih listening juga sama. Nah, Ana hapus dulu buletannya. Ini at-tadrib as-salis, latihan ketiga. Istami' summa asyir ila surah al-munasibah. Istami'. Istami' artinya apa? Dengarkan. Dengarkanlah. Nah, summa Kemudian kemudian asyir. asyir itu tanda. Tunjuklah. Tunjuklah. Nah, tunjuklah. Tunjuklah. Ini tunjuklah ya. Pahami katanya. Tunjuklah. Ila surah. Ila artinya apa nih? Ila itu Ke. Ya. Ke. Ila itu artinya ke. Oke. Kalau Ila. atas tuh apa? Ya, kalau atas itu ala. Ila surah, ke gambar. Surah gambar ya. Al-munasibah yang sesuai. Sesuai Nah. ya. Baik. Kita lihat nih pertama. Dengarkan coba suaranya. التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة من هذا؟ هذا عمي عادل هو مدرس أهلا وسهلا Nah, sekarang tuh bukan kata lagi dan bukan dua kata lagi, tapi bentuknya adalah dialog. Ya, bentuknya dialog. Coba dengarkan. Dengarkan dulu sekali. التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة من هذا؟ هذا عمي عادل هو مدرس أهلا وسهلا Baik. Sekarang kita potong-potong. التدريب الثاني استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة من هذا؟ Apa katanya? Anhaza. Anhaza. Betul. Man hadza. Oh, Iya, man hadza gitu ya. Coba dengarkan lagi. من هذا؟ Nah, kedengaran? Ada. Man hadza, gitu kan? Manhaza. Nah, apa artinya man hadza? Man itu siapa ya? Nah, man siapa betul? Haza siapa ini? Nah, siapa ini? Gitu ya.
Man hadza? Siapa ini? Kemudian dengarkan. هذا عمي عادل. Apa? Haza Amir Adil. Dengarkan sekali lagi. هذا عمي عادل. Apa? Haza ammi. Hadza ammi. Naam. Ammi Adil. itu Ammi apa? Adil apa kita dengar. Nah. Tim, coba dengarkan lagi. هذا عمي عادل. Apa katanya? ammi adil. Naam, hadza ammi adil, gitu kan? Adil, iya. Naam, hadza ammi adil. Berarti artinya apa? Haza Hadza ini ammi, ammi Amir paman paman siapa? Adil. adil. Ammi, paman siapa? Oh, ammi pamanku. Pamanku. Nah, ammi pamanku. Adil Amir pamanku Adil. namanya Adil, gitu maksudnya. Adil. Jadi hadza ammi adil, ini pamanku namanya Adil. Mafhum? Mafhum. Baik, terus dengarkan lagi selanjutnya. هو مدرس. Apa katanya? Wa mudaris. Naam, huwa mudarris. Ya, huwa mudarris. Ma makna huwa mudarris? Dia Guru. Dia guru. Oh iya, dia. Nah, dia guru. Naam, huwa mudarris, dia guru. Nah, kita tahu nih gurunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dari mana taunya? Huwa. Naam, huwa mudarris gitu ya. Tidak ada tamar butuhnya ya. Ya. Iya. Nah, berarti dia guru. Kalau sudah tahu kita dia guru, maksudnya adalah guru laki-laki. Iya. Baik. Terus dengarkan lagi. أهلا وسهلا. Apa katanya? Ahlan Lan wa wasah. Naam, ahlan wasahlan. Apa artinya? Selamat datang. Selamat datang. Berarti jawabannya yang mana? Alif, ba, jim, atau dal? Dan Dal, sahih. Jawabannya dal ya, naam dal. Nih, Kalau ada. itu mah kakek ya. Nah, kalau ini jeda, ini ada kunci-kuncinya ya. Ada jeda, kemudian di masjid membaca Al-Quran. Iya, ada kunci-kuncinya. Baik. Berarti nomor 1 dal ya. dan Silakan ditandain dal. nomor 1. Nomor 2 sekarang, dengarkan baik-baik. Kita dengarkan dulu semuanya ya, kemudian nanti potong-potong lagi. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. Nah, dengarkan lagi sekali lagi. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. Kita potong-potong sekarang ya. Atau sudah jelas? Aina Umar. Naam. Baik, kita potong-potong dengarkan satu kata. Potong bolong. Nah, أين عمار؟ apa katanya? Aina Umar. Ainal ummah. Baik, dengarkan ulangi. Kita ulangi, dengarkan ya. Dengarkan. أين عمار؟ Apa? Aina Aina Ammar. Amar. Ammar atau Umar? Ammar. Coba dengarkan ya. Umar. 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 Coba dengarkan Ammar atau Umar. Perhatikan. Baik, dengarkan. أين عمار؟ Apa? Apa? Amar. Nah, saya Ammar ya. Jelas perbedaannya? Iya. Apa katanya? Aina? Aina Ammar. Nah, Aina Ammar. Gitu ya, bukan Umar, tapi Ammar. Ammar. Nah, baik. Berarti apa artinya? Di mana? Di mana Ammar? Di mana Ammar? Baik. Baik. Baik, berikutnya dengarkan. عمار في المسجد. Apa? Ammar. Ammar fil masjid. Naam, Ammarun fil masjid. Ya. Ammarun. Nah, Ammarun fil masjid. Apa artinya? Ammar sedang Ammar di masjid. sedang Iya, Ammar sedang di masjid atau Ammar di masjid. di masjid. Baik, dengarkan berikutnya. يقرأ القرآن. Apa? Yaqra'ul Qur'an. Ya. Naam, yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Apa artinya? Sedang membaca Quran. Sedang membaca Al-Qur'an. Kenapa yaqra'u bukan takra'u?
Karena di ambar laki-laki. Karena laki-laki, betul. Makanya pakai yaqra'u ya, depannya huruf ya. Paham itu? paham. Paham. Berarti jawabannya apa? Ba. Ba. Nah, huruf ba. Sahih. Teruskan. Ya. Terus, 3 ya. Sekarang 3. Berarti tadi nomor 1 dal, nomor 2 ba, sekarang 3. Dengarkan. Dengarkan dulu semuanya. أين خديجة؟ خديجة في المصلى هي تصلي. Dengarkan lagi. أين خديجة؟ خديجة في المصلى هي تصلي. Sekali lagi. أين خديجة؟ خديجة في المصلى هي تصلي. Oke, kita potong-potong. Atau jelas? Jelas. Apa katanya? Aina Khadijah. Ada Nah, aina Khadijah, terus? Khadijah tuh. Musola. Khadijah tu fil musola, sahih. Terus? Nah. Yusoli. Ada di dalam Oke, Yusoli. dengarkan, ulangi lagi, coba dengarkan. أين خديجة؟ خديجة في المصلى هي تصلي. Apa katanya? Iya. Iya, tuh. Hiya tusalli. Nah, Masya Allah. Gitu ya. Berarti aina Khadijah? Khadijah tu fil musalla. Hiya tusalli. Gitu ya. Nah, apa artinya? Aina Khadijah? Di mana Khadijah? Di mana Khadijah? Khadijah tu fil musalla. Khadijah sedang di musola. Iya, Khadijah sedang di musalla. Hiya tusalli. Dia sedang sholat. Dia sedang salat. Nah, tusalli, kenapa depannya huruf ta? Tusalli. Karena perempuan. Nah, karena perempuan gitu. Nah, jadi nggak asal bicara ya. Nggak asal bicara, harus tahu siapa domirnya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang Jim. Jim. Nah, sahih. Terus terakhir. Dengarkan. من هذه؟ Hmm? هذه أمي فاطمة هي طبيبة. Ulangi, dengarkan. من هذه؟ هذه أمي فاطمة هي طبيبة. Dengarkan lagi. من هذه؟ هذه أمي فاطمة هي طبيبة. Jelas? Jelas. Apa katanya? Man Man Hadi. haji Man hadhihi, naam. haji ummi Fatimah. Naam, hadhihi ummi Fatimah. Fa-nya yang panjang. Fatimah. Iya, terus? Iya. Hiya tabibah. Betul. Nah, Masya Allah ya. Nah, kalau udah sering kayak begini kan nggak usah diulang-ulang. Langsung saja. Itu. Jadi bisa karena terbiasa gitu. Baik, berarti hadhihi ummi apa tadi? من هذه؟ Man hadhihi apa artinya? Siapa? Ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Gitu ya, siapa ini? Terbalik. Nah, Siapa dulu ya? nah, hadhihi ummi Fatimah. Ini ibunya Fatimah. Ingat, kalau ada ummi berarti apa? Umi ibuku. Ibuku. Nah, ibu saya. Berarti hadhihi ummi Fatimah artinya? Ini ibu saya Fatimah. Naam, ini ibu saya. Namanya Fatimah gitu maksudnya ya. Namanya Fatimah, Nah, iya. hiya tabibah. Dia seorang dokter. Dia seorang Dokter. tabibah dokter ya. Tabibah dokter. Nah, berarti kalau tahu nih, tabibah, kita sudah pasti nih, dokternya apa? Perempuan. Perempuan gitu ya. Dari mana taunya? Umi. Karena Itu Taman Buto. Dari tak marbutoh. Nah, berarti jawabannya Nomor Alif. 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 Nah, Alif. mafhum, ada pertanyaan? Mafhum. 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 Baik. Kalau mafhum kita teruskan at-tadrib ar-rabi'. Kita hapus dulu jawabannya. At-tadrib ar-rabi', latihan keempat. Istami' summa da' alamat as-sahih fil murabba'il munasib. Dengarkanlah, istami dengarkanlah. Summa, apa summa? Kemudian Kemudian da', apa da'? Letakkan alamat as-sahih, tanda tanda checklist, nah, fil murabba'il munasib. di dalam
kotak. Di kotak segi 4 yang sesuai. Sesuai. Nah, di Yang kotak sesuai. yang sesuai. Ini perhatikan ya, nomor 1 ini ke bawah ya. Ini nomor 1 itu alif, ba, jim. Jadi pilihannya ke bawah ya. Oke. Nomor 1 pilihannya ke bawah. Baik, dengarkan suaranya. التدريب الرابع استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب 1 أحمد في الغرفة Dengarkan lagi. Kita ulangi. 1 أحمد في الغرفة Lagi. 1 أحمد في الغرفة Jelas? Jelas. Apa? Wahid. Fil ghurfa. Iya, wahid. Ahmadu fil ghurfah. Ahmad. Ahmadu fil ghurfah. Apa makna? Ahmad sedang di ruangan. Nah, Ahmad di ruangan gitu ya. Ahmad di ruangan. Berarti jawabannya mana? Alif, ba, jim? Ba. Jim. Di ruangan berarti jim. Di ruangan ya Jim. Jim ya. Kalau ba itu yusalli ya. Oh, you sorry. Nah, jim jawabannya. Nah, nomor 1 jim berarti. Baik, nomor 2 dengarkan. 2 هو طالب Dengarkan lagi. 2 هو طالب Lagi. 2 هو طالب Apa katanya? Isna huwa Isna. Nah, isnan, huwa, Tak. apa? Apa? apa ya? Dengarkan lagi. Dengarkan lagi. Coba dengarkan lagi. Dengarkan ya. 2 هو طالب Sekali lagi. Tak. Sekali lagi dengarkan. 2 هو طالب Apa katanya? Isna huwa Sekali lagi dengarkan ya. Dengarkan. Coba dengarkan. Dengarkan. Mic-nya deketin, suaranya kerasin. Dengarkan. 2 هو طالب Apa? Gua Hmm? tak. tahlif ya. Mirip, hampir benar, hampir benar. Dengarkan sekali lagi. Dengarkan sekali lagi. 2 هو طالب Apa? Gua tak 5. Huwa tahlif. Apa? Huwa talib. Nah, sahih. Talib. Huwa talib. Oh, Huwa talib. Coba dengarkan baik-baik. 2 هو طالب Nah, kan? Apa? Talib. Huwa talib, gitu kan? Huwa talib. Nah, kedengaran huwa talib gitu. Huwa talib. Nah, apa artinya huwa talib? Dia seorang ini pelajar. Dia seorang pelajar, siswa ya. siswa. Iya, berarti jawabannya yang mana? Yang Ba. Ba. Nah, nomor 2 ba berarti. Baik. Terus nomor 3 sekarang. Dengarkan. 3 هذا جدي Dengarkan lagi. 3 هذا جدي Lagi. 3 هذا جدي Jelas enggak? jelas. Apa? Iya. Raja jadi Ada Jack. Nah, hadza jaddi. Apa artinya? Ini kakek saya. Ini kakek saya atau kakekku. Nah, jawabannya yang alif. alif, sahih. Baik. 4. 4 هذه أسرة 4 هذه أسرة Lagi. 4 هذه أسرة Sekali lagi. 4 هذه أسرة Apa katanya? Ada. Hadhihi ukra. Azizi Usman. Apa? Aza. Hadhihi aza. Dengarkan, coba dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan lagi coba. 4 هذه أسرة Apa? Hadhihi uslah. Azizi Usman. Sekali lagi dengarkan. Dengarkan ujungnya. Baik, dengarkan lagi. 4 هذه أسرة Apa?
Usroh. Naam, usroh, betul ya. Ruangan. Jadi hadhihi usroh. Apa artinya usroh? Ruangan ya. Usroh itu pohon ya, keluarga. Ya. Bukan sejarah. Usroh kayak- foto. Apa tadi udah betul? Apa? Usroh. Ruangan. Kalau ruangan itu gurfah. Oh iya, gurfa. Nah, ya. Pohon. kalau poto itu, kalau pohon syajarah. Kalau poto suroh. Surah, foto itu yang Oh, foto, gambar ya. yang gambar ini Iya. pemandangan ini Gambar itu suroh. surah. Nah, kalau ini usroh Ruang katanya. tamu. Kalau ruang tamu itu gurfah. Gurfa tadi. Sejarah. Kalau usroh apa usroh? Keluarga ya. Keluarga. Ya, Nah, ini judulnya, bab 2 ini judulnya Al-Usroh kan? Al-Usrah ya. Nah, keluarga ya. Keluarga. Jadi hadhihi usroh artinya apa? Family. Nah, family. Hadhihi usroh artinya apa? Ini keluarga. Ini keluarga. Berarti jawabannya Berarti yang Apa? jin. Jim, na'am. Ya. Jim, sahih. Oke, sekarang nomor 5. Sekarang nomor 5, dengarkan. خمسة هذه ابنتي Oke, ulangi. خمسة هذه ابنتي Lagi. خمسة هذه ابنتي Apa katanya? Omsa. Nah, hadhihi benati, sahih. Apa artinya? Ibnati ini anak. Ibnati anak saya. Ya, ini anak saya, perempuan ya. Ya, Nah, jawabannya Alif. alif, sahih. Sita, 6. Dengarkan. ستة هذه معلمة ستة هذه معلمة ستة هذه معلمة Jelas? Jelas. Apa katanya? Sita hadhihi muhallimah. Naam, hadhihi muallimah. Ma makna? Pelajar. Muallimah apa? Mengajar ya. Pengajar. Belajar. Mengajar. Pengajar atau guru ya. Guru. Hadhihi muallimah berarti apa artinya? Ini Guru perempuan. ini guru. Guru perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dari mana taunya perempuan? Haji. Hadhihi muallimah, ujungnya ada tamar buta ya. Nah, berarti jawabannya apa? Yang Mbak. Ba, sahih gitu. Mafhum? Mahfum. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Jelas. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Mau diteruskan sampai jam 12? Enggak, Ustaz. Ini pas Baik. maghrib. Taib, nanti al-kalam ya, nanti al-kalam. Nanti berbicara, sekarang ini listening, nanti berbicara, setelah berbicara al-kitabah, setelah al-kitabah kita masuk ke bab ketiga. Oke. Nah, Taib, silakan sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita tutup. Tidak ada, cukup? Cukup, Ustaz. Oke, Jelas. Taib, cukup ya. Nah, kalau Ya. gitu berarti kita cukupkan sampai halaman 42. Nanti berarti 43 berbicara. Dan kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.